Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Fatihin. Pada kali ini saya akan memandu sebuah video pembelajaran untuk sebuah mata kuliah pada semester 7, yaitu mata kuliah Jurnalistik dan Publisistik yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Muthaharoh MPDI. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu dan diberi kelancaran dalam segala rezeki dan kehidupannya. Amin ya robbal alamin. Pada materi kali ini yaitu yang terdiri dari saya sendiri Hairul Fatihin dan kedua teman saya yaitu Elis Kholis Riadoh dan Muhammad Nur Fauzi, yang bertemakan tentang istilah pers dan jurnalistik. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya kalian pernah dengar gak sih istilah pers dan jurnalistik? Mungkin kalian pernah ya, entah itu dari TV ataupun dari semacam masa sekolah kalian pasti pernah mendengar istilah pers dan jurnalistik. Dan pasti kalian mengira istilah pers dan jurnalistik itu nggak jauh dari wartawan, mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu istilah pers dan jurnalistik, dan kemudian apa prinsip-prinsip jurnalistik yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Elis Kholis Riadoh, dan juga fungsi dari jurnalistik dan tujuan dari jurnalistik. Saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian pers dan jurnalistik. Istilah pers ini berasal dari bahasa Belanda. Pers yang berarti dari bahasa Belanda, dan kemudian dalam bahasa Inggrisnya yaitu berarti press. Nah, secara harfiah itu berarti cetak, dan secara ma'nawiyah itu berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Mungkin seperti itu. Dalam pengertian luas, pers itu mencakup semua media komunikasi massa seperti radio, televisi, film, dan lain-lainnya. Itu yang termasuk media komunikasi, dan yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan info atau berita atau gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang atau kelompok kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio atau jurnalistik televisi, seperti itu. Kemudian dalam pengertian sempitnya, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan. Mungkin seperti itu, kayak misal koran, percetakan harian, kan seperti itu. Kemudian yang tadi istilah pers, sekarang istilah jurnalisme. Istilah jurnalisme itu berasal dari kata jurnal, yang mempunyai arti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau diary, biasanya kayak gitu ya. Kemudian di Indonesia itu istilah jurnalistik dulu dikenal dengan publisistik katanya. Dua istilah ini tadinya biasa dipertukarkan antara jurnalistik dengan publisistik. Makanya tema kali ini itu membahas jurnalistik dan publisistik. Sering waktu istilah jurnalistik itu muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan publisistik dengan jurnalistik. Nah, ini tuh publisistik itu dan jurnalistik termasuk ilmu-ilmu tentang komunikasi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk sejarah lahirnya pers dan jurnalistik. Nah, ini sangat rentan ya. Setiap ilmu pasti punya sejarah masing-masing. Nah, makanya ilmu yang kita pelajari kali ini tuh pasti mempunyai sejarah asal-usul dari ilmu jurnalistik. Mungkin seperti ini singkatnya. Awal mula muncul jurnalistik itu dapat diketahui dari berbagai literatur ya tentang sejarah ini, merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno pada pemerintahan Kaisar Julius Caesar sekitar 100 sebelum Masehi. Kemudian pada masa Julius Caesar ini ia menyediakan papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna tadi. Akta Diurna itu yang dimaksud papan pengumuman. Papan pengumumannya itu berisi tentang berbagai berita atau info mengenai kekaisaran pada saat itu. Kemudian, nah itu yang dimaksud produk jurnalistik pada pertama kali diadakan. Makanya si Julius Caesar itu disebut bapak jurnalis sedunia. Nah itu. Kemudian dari kata aksa diurna ini secara harfiah kata jurnalistik berasal yakni kata jurnal dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Diadopsi ke dalam bahasa Prancis menjadi du jour, dalam bahasa Inggris journal yang berarti hari, catatan harian. Dari kata jurnalis muncul kata jurnalis atau wartawan. Nah itu asal usul dari jurnalis atau wartawan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi sejarah dari pers dan jurnalistik itu berasal dari Kekaisaran Romawi sebelum Masehi, di mana bahasanya itu di sana Akta Diurna yang dirilis oleh pemerintahan Julius Caesar. Makanya Julius Caesar itu dianggap sebagai pencetus dari jurnalistik
atau bapak jurnalistik dunia seperti itu, di mana Akta Diurna itu yang berisi tentang catatan-catatan harian kerajaan kemudian disebarluaskan, dan saat itulah muncul para jurnari. Jurnari itu kalau bahasa sekarangnya jurnalis. Jadi saat itu udah ada beberapa orang yang mengumpulkan berita dan mengumpulkan catatan-catatan mengenai berita kerajaan. Nah, itu asal usulnya. Nah, itu mungkin penjelasan dari sedikit tentang sejarah pers dan jurnalistik pada dunia ini. Dan nantinya di Indonesia itu muncul pada zaman Soeharto, mulai dirilis dan karena dibawa oleh Belanda, dan kemudian B.J. Habibie menyebarluaskan, dan makanya B.J. Habibie disebut dengan Bapak Pers. Maka seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya tentang fungsi-fungsi jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan tujuan jurnalistik akan dilanjutkan oleh teman saya, teman presentator saya, yaitu Muhammad Nur Fauzi dan Elis Kholistriado. Kepada ini dipersilakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selanjutnya saya Muhammad Nur Fauzi akan mencoba menjelaskan tentang prinsip-prinsip jurnalistik. Tokoh terkenal yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip jurnalistik diantaranya yaitu Bill Kofa dan Tom Rosenthal. Bill Kofa adalah seorang jurnalis senior yang lahir pada 1932, berasal dari keluarga Amerika keturunan Albania di Tennessee, Amerika Serikat. Bill Kofa juga merupakan mantan kepala biro di New York Times yang menulis tentang prinsip-prinsip jurnalistik karena merasa prihatin dengan banyaknya berita yang ditulis oleh jurnalis tanpa mempertimbangkan aspek moralitasnya, seperti jurnalis yang hanya sekedar menulis berita tanpa ada tanggung jawab di dalamnya. Salah satu kritik Kofa yang terkenal yaitu tentang banyaknya jurnalis yang tidak mencantumkan byline atau nama penulis yang dicantumkan dalam berita atau artikel. Bisa juga nama penyunting atau editor yang ditampilkan di bagian kaki berita. Hal tersebut menurut Bill Kofa dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap tulisan yang ditulis oleh jurnalis. Sedangkan Tom Rosenthal adalah mantan wartawan di Los Angeles Times, spesialis media dan jurnalisme. Rosenthal juga bekerja di Committee of Concerned Journalists, sebuah organisasi di Washington DC yang bekerja melakukan riset dan diskusi tentang media. Lalu, apa saja sih prinsip-prinsip jurnalistik yang dikemukakan oleh Bill Kofa dan Tom Rosenthal? Yang pertama yaitu menyampaikan kebenaran. Kegiatan jurnalistik, tugas utamanya adalah menyampaikan kebenaran dengan fakta-fakta yang benar. Misalnya sebuah berita, informasi di dalamnya haruslah dapat diandalkan kebenarannya dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan sebuah keputusan oleh khalayak publik. Selanjutnya, independen dan setia pada kepentingan warga. Kegiatan jurnalistik ini, kesetiaan pada publik inilah yang menjadi independensi jurnalistik. Meskipun pada dasarnya pers dituntut untuk melayani berbagai kepentingan, tapi loyalitas utama jurnalistik adalah kepada warga atau citizen. Selanjutnya, disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi ini harusnya sudah tercermin ya dalam kegiatan-kegiatan jurnalistik, seperti misalnya mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari berbagai pihak. Dari kita dalam prinsip ini diharuskan kegiatan jurnalistik itu melakukan verifikasi untuk validnya sebuah berita yang mereka dapatkan atau sebuah informasi yang mereka dapatkan. Nah, disiplin verifikasi inilah yang membedakan antara jurnalistik dengan gosip, hiburan, propaganda, serta fiksi atau seni. Kemudian selanjutnya sebagai pemantau kekuasaan. Jurnalis dan kegiatan jurnalistik harus bertugas sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Prinsip pemantauan kekuasaan ini dapat mengawasi serta mendorong pada pemimpin atau pemangku kebijakan lainnya agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan mereka sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Seperti itu. Selanjutnya,
menyediakan forum bagi publik. Kegiatan jurnalistik harus menciptakan forum di mana publik diingatkan dengan masalah-masalah yang penting, sehingga publik juga dapat memberi penilaian dan mengambil sikap. Jurnalistik juga harus dapat menjadi tempat untuk mengangkat suara-suara pihak yang tidak mampu bersuara sendiri. Prinsip selanjutnya yaitu membuat menarik dan relevan. Kegiatan jurnalistik harus berupaya menjadikan hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, atau ditonton oleh publik. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu komprehensif dan profesional. Dalam hal ini, selain kegiatan jurnalistik harus dapat dipertanggungjawabkan isinya, tentunya itu semua juga harus disusun dengan teratur agar mudah dipahami oleh publik dan menambah minat orang untuk mendengarkan atau membaca berita yang disajikan. Prinsip yang terakhir yaitu mengikuti hati nurani. Setiap jurnalis atau setiap pelaksana kegiatan jurnalistik haruslah mengikuti hati nurani mereka, karena sejatinya hati nurani itu condong kepada kebenaran. Dengan mengikuti hati nurani, tentunya jurnalistik diharapkan mampu memberikan informasi dan mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dengan didukung dengan bukti-bukti atau fakta-fakta pendukung lainnya. Jadi prinsip-prinsip jurnalistik yang dikembangkan oleh Bilkova dan Tom Rosenthal meliputi menyampaikan kebenaran, independen dan setia pada kepentingan warga, disiplin verifikasi, memantau kekuasaan, menyediakan forum bagi publik, membuat menarik dan relevan, komprehensif dan profesional, serta mengikuti hati nurani. Mungkin itu saja tentang prinsip-prinsip jurnalis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari jurnalistik. Nah, fungsi dari jurnalistik ini terbagi menjadi 4. Adapun yang pertama yaitu sebagai pemberi informasi. Nah, kenapa jurnalistik dikatakan sebagai pemberi informasi? Karena jurnalistik itu memberikan atau menyajikan informasi yang akan dibagikan kepada halayak banyak atau yang sering kita sebut dengan publik. Nah, adapun informasi yang diberikan itu tidak hanya berkaitan dengan sebuah peristiwa, tetapi juga bersifat ide, gagasan, pendapat, atau pikiran-pikiran orang lain yang memang layak untuk disampaikan kepada halayak banyak, kepada publik. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pemberi hiburan. Kenapa dikatakan sebagai pemberi hiburan? Karena informasi atau karya-karya yang disampaikan itu tidak hanya berupa peristiwa, tetapi juga menghibur, bisa dalam bentuk fiksi, cerpen, karya-karya yang disampaikan gitu. Selanjutnya yaitu sebagai pemberi kontrol atau alat kontrol sosial. Nah, sebagai media penyampai informasi, tidak hanya sebatas menyampaikan atau memberikan informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, akan tetapi berkewajiban juga menyampaikan gagasan ataupun pendapat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu yang terakhir sebagai pendidik masyarakat. Nah, dalam pengertian yang luas, jurnalistik berkewajiban mendidik masyarakat pembacanya dengan memberikan beragam pengetahuan yang bersifat yang bisa bermanfaat bagi peningkatan nilai-nilai kehidupan. Jadi, kenapa dikatakan sebagai pendidik masyarakat? Karena apapun yang disampaikan itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya asal yang disampaikan gitu, tetapi harus bersifat mendidik, harus bermanfaat, harus berpengetahuan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari jurnalistik. Tujuan-tujuan ini tidak jauh dengan fungsi karena hampir sama ya. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat. Jurnalistik bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat agar
masyarakat itu dapat menyesuaikan diri, mengatur dirinya sendiri dengan melihat situasi apa yang telah terjadi melalui media massa tersebut. Selanjutnya yaitu jurnalistik bertugas untuk membangun masyarakat. Nah, kenapa membangun masyarakat? Karena dalam skala yang lebih besar dapat mendorong negara untuk membuat kebijakan yang pro dengan rakyat. Selanjutnya yang ketiga yaitu jurnalistik bertujuan untuk memenuhi hak-hak warga negara. Nah, hak-hak ini bisa berarti mendapatkan informasi yang benar dan juga akurat karena media massa merupakan alat yang efektif untuk menyuarakan hak-hak rakyat. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait dengan tujuan jurnalistik yang untuk menyuarakan hak-hak warga negara, jurnalistik juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur demokrasi sebuah masyarakat. Karena semakin demokratisnya masyarakat, maka semakin kuat pula posisi media massa. Nah, karena dalam masyarakat yang demokratis, masyarakat itu bebas menyuarakan pendapatnya dan menuntut hak-haknya itu melalui media massa.